Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-26 dikatakan, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Pernahkah kita dikecewakan oleh seseorang atau kita dikecewakan dengan kondisi keadaan yang mungkin sedang kita hadapi? Saya yakin kita semua pasti pernah mengalami kekecewaan karena hal itu. Bahkan mungkin sering kita mengalami. Kecewa adalah perasaan yang pasti dialami dan dirasakan oleh semua orang. Kecewa adalah suatu perasaan yang manusiawi. Selama manusia masih mempunyai perasaan dan masih berhubungan dengan orang lain atau masih bersosialisasi, pastilah akan sering mengalaminya. Siapakah orang yang sering mengecewakan kita? Biasanya adalah orang-orang terdekat yang sering berhubungan baik dengan kita, bahkan mungkin orang yang sangat kita kasihi. Ketika kita membaca teks firman Tuhan ini, kita pasti terkejut dan mungkin berkata, aduh, kasar banget, kok bisa Tuhan Yesus menyamakan orang yang sedang memohon pertolongan kepadanya dengan panggilan anjing? Ini jelas sebuah penghinaan. Jika kita berada di posisi perempuan tersebut, kita pasti akan merasa sedih, kita pasti akan kecewa dan mungkin langsung meninggalkan Tuhan. Namun suatu sikap hati yang luar biasa ditujukan oleh perempuan itu. Ia tidak putus asa dan tetap menantikan jawaban dari Tuhan. Dia tidak membantah perkataan Tuhan Yesus. Bahkan pernyataannya terkesan menyetujui anggapan Yesus tentang dirinya. Dia mengatakan, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Suatu sikap atau respon perempuan ini yang membuat Tuhan Yesus begitu kagum. Dan akhirnya Tuhan Yesus memuji perempuan tersebut dengan berkata, hai ibu, besar imanmu, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Matius 15 ayat yang ke-22. Mungkin saat ini kita sedang mengalami pergumulan seperti perempuan itu. Kita berseru-seru kepada Tuhan, tetapi sepertinya Dia tidak menghiraukan seruan kita. Bahkan sepertinya Dia meninggalkan kita. Keadaan kita tidak bertambah baik dan malah mungkin semakin buruk. Tetapi kekasih Tuhan, jika hal itu pun terjadi dalam hidup kita, maka kita tidak boleh kecewa dan putus asa. Tuhan sedang menguji iman kita dan kesungguhan hati kita. Tuhan tidak sedang mengulur-ulur waktu untuk menolong kita, namun Dia ingin supaya kita memiliki iman yang hidup, iman yang aktif, yang selalu bertekun dan berpengharapan sepenuhnya kepada Tuhan. Iman yang pantang menyerah meskipun menghadapi ujian iman. Kita harus tetap maju, tak gentar, meskipun kenyataannya sangat mengecewakan kita. Dan ketika kita sudah melewati ujian terhadap iman kita tersebut, kita pasti akan mendapatkan apa yang kita butuhkan.